Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masuk pokok bahasan yang ke-10 pada buku praktikum manajemen keuangan ini. Kemudian untuk tujuan pokok bahasan 10 ini adalah menentukan besarnya kebutuhan dana untuk investasi di luar gedung dan tanah yang telah disediakan dan menyusun neraca awal periode untuk mengetahui posisi kekayaan, hutang, dan modal sendiri. Kemudian tugas ini nantinya ada 8, ya, cukup banyak. Kemudian yang pertama adalah kita membuat estimasi arus kas, dan selanjutnya nanti adalah menghitung kelayakan usahanya. Kemudian untuk petunjuk khususnya yang pertama itu adalah kita mulai dari lembar kerja 10.1, yaitu kita akan menghitung estimasi arus kas. Yang pertama adalah menyiapkan lembar kerja tugas 10.1, kemudian nanti untuk kolom 2000A itu adalah investasi awal yang disediakan oleh pemilik. Itu kita menggunakan perhitungan di tugas 2.3. Kemudian untuk di kolom B, depresiasi akibat tetap laba setelah pajak dan bunga setelah pajak, data berdasarkan hasil perhitungan 4.1 dan 4.1 sampai 4.4 dan tugas 5.1. Kemudian untuk bunga dan sebagainya itu nanti adalah didapat dari bunga setelah pajak, biaya bunga kali 1 min total pajak dibagi dengan atau laba sebelum pajak. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya kita menggunakan 4.1 untuk C, D, dan E, ya, 4.1 dan tugas 9.1. Oke, kita mulai untuk tugas 10.1. Ya, pertama kali kita harus menyediakan template dalam Excel seperti ini, ya. Nantinya kita akan masih menulis dalam buku tugas, ya. Kemudian untuk 2000A ini adalah awal pertama kali berdiri, sehingga perusahaan itu menyediakan beberapa modal yang dikeluarkan oleh pemilik, ya. Data ini nantinya kita akan mengambil pada tugas 2.3. Oke, di 2.3 ini. Oke. Nah, satu-satu kita akan mengisinya. Yang pertama adalah karena di sini adalah cash outflow, sehingga dana ini dikeluarkan, berarti nanti tanda dalam nominalnya kita akan negatifkan. Sehingga di sini adalah peralatan kantor, kita pakai negatif. Peralatan kantor kita ambil pada lembar kerja 2.3, peralatan kantor, ya. Pada peralatan kantor 8 juta, jangan lupa kita negatifkan. Kemudian untuk mesin-mesin, ini mesin-mesin yang pertama, ya. Jadi pada awal berdiri itu mesin-mesin yang disediakan adalah 17 juta. Jangan lupa negatif. Kemudian kendaraan juga diambil dari tugas 2.3. Kita lihat kendaraan ada sisi aktiva. Kemudian untuk gedung juga seperti berikut, ya. Gedung yang sudah direhabilitasi. Kemudian untuk tanah, kita lihat tanah adalah ya, oke. Kemudian mesin yang kedua adalah untuk memberikan space alternatif di tugas yang selanjutnya. Kemudian nilai peralatan, karena ini di awal sehingga tidak kita isi. Depresiasi juga belum ada, belum kita isi. Kemudian modal kerja, ya, modal kerja ini kita ambil juga pada tugas 2.3. Kita lihat modal kerja ada di atas. Oke. Nah,
Sehingga di sini kita akan menjumlahkan, akan kembali dari awal sampai akhir. Ini adalah ketika perusahaan itu berdiri dan owner mengeluarkan modal sebesar 760 juta yang terdiri dari beberapa item tadi. Oke, cukup jelas. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam kolom tahun 2000B, di mana yang akan kita isikan adalah depresiasi aktiva tetap, kemudian laba setelah pajak, dan bunga setelah pajak. Data ini berdasarkan hasil perhitungan 4.1 sampai dengan 4.4 terkait dengan depresiasi dan tugas 5.1 untuk mengambil laba setelah pajak dan bunga setelah pajak. Oke, kita langsung masuk ke dalam lembar kerja 10 ya. Kita masuk ke depresiasi yang akan kita isikan pertama kali. Kemudian depresiasi ini untuk peralatan kantor kita sudah menghitung sebelumnya, yaitu pada pokok bahasan 4. Kita buka untuk pokok bahasan 4 untuk depresiasi peralatan kantor. Di sini umur ekonomisnya hanya sampai 4 tahun sehingga nanti akan berakhir pada 2000E. Kita menyesuaikan sesuai dengan posisi peralatan tersebut dengan umur ekonomisnya. Kita copy, kemudian kita masuk ke dalam pokok bahasan 10 ya, di depresiasi peralatan kantor. Kita copy paste spesial, kita pilih value, kemudian transpose. Oke. Kemudian untuk peralatan mesin caranya sama, kita buka untuk lembar kerja 4 ya, kita cari untuk depresiasi mesin. Depresiasi mesin ini berumur ekonomi sampai 6 tahun dan berakhir di tahun 2000G. Selanjutnya kita copy dari 2000B, kita copy, kemudian masuk ke dalam pokok bahasan 10. Kita akan mengpaste ya, value, kemudian kita transpose. Oke. Kemudian untuk depresiasi kendaraan. Oke, kita lihat depresiasi kendaraan. Ya, di depresiasi kendaraan berumur ekonomis 5 tahun tetapi berakhir di tahun 2000. Kita akan mengcopy. Ya. Copy. Kemudian kita masuk ke dalam pokok bahasan 10 untuk depresiasi kendaraan. Kita paste spesial, kemudian value, dan kita transpose. Oke, dan yang terakhir adalah depresiasi gedung. Di depresiasi gedung ini kita lihat ya, di depresiasi gedung ini berumur ekonomis 10 tahun. Di sini sampai 2000K. Namun kita hanya menganalisis sampai tahun 2000H, sehingga yang kita ambil adalah sampai 2000H. Oke, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, kita copy paste spesial, value, dan transpose. Oke. Kemudian untuk laba setelah pajak untuk khusus 2000B, kita akan mengambil data pada pokok bahasan yang telah lalu, yaitu di pokok bahasan 5, yaitu laba setelah pajak. Laba setelah pajak atau earning after tax ya. Kita ambilnya di sini nanti ya, kita masuk ke pokok bahasan sini. Laba setelah pajak. Oke, sama dengan kita ambil pokok bahasan 5 di sini. Oke. Kemudian
di sini adalah bunga setelah pajak. Setelah pajak. Nah, bunga setelah pajak ini kalau kita lihat pada pokok bahasan 10 nih ya. Saya kasih tanda warna kuning. Bunga setelah pajak itu dihitung dari biaya bunga dikali dengan 1 dikali total pajak plus dibagi laba sebelum pajak. Oke, kita akan menghitung untuk yang tahun 2000B pada kolom lembar kerja 5.1. Oke, kita lihat 1, kita akan menghitung nilai ini dulu. 1 dikurangi pajak. Pajak totalnya berapa? Kemudian dibagi dengan earning before tax, laba sebelum pajak. Oke. Kita akan mencari di sini, sehingga di sini ketemunya adalah 0,98. Nah, untuk interest after tax atau bunga setelah pajak, kita akan mengkalikan biaya bunga. Biaya bunga di sini ada 2 ya. Di sini udah dijadikan 1, biaya bunga 19 juta sekian. Kita tambahkan, kita ambil, kita kalikan dengan ini. 1 dikurangi tax dibagi dengan EBT. Oke, sehingga didapat biaya bunga setelah pajak adalah 18.580.582 rupiah. Ini yang akan kita isikan pada bunga setelah pajak pada tahun 2000B. Oke. Kita ambil di sini. Ya. Oke. Ya. Kemudian untuk tahun 2000B ini kita juga akan menjumlahkan. Oke. Sehingga di sini didapat aliran cash flow-nya pada untuk profit tahun 2000B adalah 442.100.582. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Kita akan menghitung untuk laba setelah pajak dan bunga setelah pajak dari 2000C sampai 2000H. Oke, data ini kita ambil dari hasil kerja 9.1 yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita buka untuk lembar 9 ya. Kita akan menghitung perhitungan 1 dikurangi tax dibagi EBT dulu. Oke. Plus 1 dikurangi tax. Tax itu adalah pajak. Oke, kita ambil di sini dibagi dengan laba sebelum pajak. Oke. Kita copy sampai ke 2000H. Jadi kita sudah memiliki untuk pengalinya. Kemudian kita akan mencari interest of tax. Di sini interestnya itu ada biaya bunga modal kerja dan biaya bunga hutang kendaraan. Oke, kita jumlahkan dua ini. Oke, kemudian baru kita kalikan pengalinya. Oke, kita copy sampai ke belakang. Ya, karena biaya bunga hanya sampai 2000F, sehingga 2000G dan 2000H adalah 0. Nah, kita akan mengcopy, kita akan mengambil data ini untuk perhitungan di tahun 2000 di lembar kerja 10.1. Yang pertama adalah laba setelah pajak. Kita cukup mengambil untuk
laba setelah pajak dimulai dari 2000C ya, kita copy ke samping sampai 2000H. Ya. Kemudian untuk bunga setelah pajak sama caranya. Oke, kita ambil data lembar kerja ini, kita ambil di sini. Oke, kita copy ke sampingnya. Ya. Kemudian setelah itu kita akan menjumlahkan. Nah, oke. Kemudian ini masih belum selesai, kita masih ada nilai sisa. Nilai sisa ini adalah nilai sisa peralatan yang ada di kantor tersebut sesuai dengan umur ekonomisnya. Baik, kita akan melihat data ini pada lembar kerja 4.4 dulu. Untuk yang peralatan kantor adalah lembar kerja 4.4. Kita lihat posisinya, dia berakhir pada 2000E dan tidak ada sisa. Jadi kita tidak mengisi, kemudian sehingga di sini kita tidak akan mengisi untuk yang peralatan kantor karena sudah habis. Kemudian kita akan mencari mesin. Di mesin ini kita lihat 4.1, 4.3 ya, 4.3. Di mesin ini pada 2000G ada nilai sisa 4.250.000. Jadi kita ambil pada tahun 2000G. Oke. A, B, C, D, E, F, G. Oke, di sini nilai sisa mesin. Kita ambil di lembar kerja 4, yaitu 4.250. Kemudian kendaraan, kita buka kendaraan berakhir di bulan apa, di tahun berapa. Kendaraan itu ada nilai sisa di tahun 2000F. Oke, sehingga kita akan mengisi di lembar kerja 10 untuk nilai sisa kendaraan berakhir di 2000F. Sebesar berapa, kita cukup mengcopy 4 juta. Kemudian untuk nilai gedung, kita lihat nilai gedung di 4.2 ada nilai sisa di tahun 2000K. Sehingga karena kita menganalisisnya hanya sampai 2000H, sehingga K ini tidak kita masukkan. Begitu. Oke, kita lihat dulu sampai di sini sudah selesaikan semuanya untuk lembar kerja estimasi arus kasnya. Jadi di sini untuk B sampai H itu adalah merupakan proses dari perusahaan tersebut. Sampai di sini paham?